Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusma Ivani. Pada tugas 2 materi pembelajaran kecerdasan buatan ini, saya mengambil topik mengenai analisis kelayakan penerima bantuan sosial PKH menggunakan media random forest. Saya mengambil algoritma machine learning, yaitu model random forest. Model random forest merupakan salah satu algoritma machine learning yang berbasis supervised learning yang digunakan untuk permasalahan klasifikasi dan regresi. Sementara itu, program Keluarga Harapan atau PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diselenggarakan oleh pemerintahan Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan rentang miskin melalui akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Nah, pada topik saya ini, mengapa saya menggunakan model random forest? Karena model random forest ini digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi biner, yaitu menentukan apakah suatu keluarga layak atau tidak layak menerima bantuan program Keluarga Harapan, di mana saya menggunakan datasheet. Sebelumnya di sini karena ibu saya adalah seorang Kepling dan saya pernah membantu ibu saya mengumpulkan data-data dari lingkungan 3 Timbang Deli, di mana data-data ini saya dan ibu saya kumpulkan dan rekap. Jadi saya menggunakan data ini yang bisa digunakan sebagai data primer untuk topik saya kali ini, di mana datasheet ini yang berisi nama, nomor NIK, jenis kelamin, alamat KTP sebagai identitas dari datasheet itu, di mana datasheet ini saya menggunakan sebanyak 154 data. 154 data keluarga, dan ini sudah dengan persetujuan 154 data kakak keluarga yang ada di lingkungan 3 Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas ini. Nah, di mana saya juga menggunakan atribut untuk menentukan apakah suatu keluarga ini layak atau tidak layak untuk menerima bantuan PKH, di mana saya menggunakan nama, nomor tanda penduduk, jenis kelamin, dan alamat KTP, tempat tanggal lahir sebagai identitas dari datasheet ini. Lalu saya menggunakan atribut seperti pendidikan, pekerjaan dari kepala keluarga tersebut, anggota keluarga tersebut, status perkawinannya, apakah dia kawin, belum kawin, atau cerai. Lalu status hubungan dalam keluarga, apakah dia kepala keluarga, istri, atau anak. Serta saya juga menggunakan jumlah keluarganya, jumlah anggota keluarganya. Di sini keterangan jumlah anggota di keluarga itu seperti untuk yang pertama berjumlah 4 orang. Itu saya gunakan sebagai atributnya nanti. Lalu saya menggunakan atribut untuk proses layak tidak layaknya, yaitu kondisi excitingnya, di mana status rumah, apakah status rumah itu milik orang tua, milik sendiri, atau sewa. Juga bisa dilihat dari kondisi excitingnya, yaitu apakah rumah tersebut permanen atau tidak. Contohnya rumah permanen itu seperti bangunan dinding tembok. Nah, rumah yang tidak permanen seperti kayu dan seperti terlipek seperti itu.
Lalu di sini kondisi anxiety-nya penerima bantuan. Nah, apakah dia sudah pernah menerima PKH, BPNT, atau BST? Maka ini sebagai atributnya. Ketika dia sudah pernah mendapatkan bantuan salah satu ini, maka dia tidak layak sebagai penerima PKH-nya. Jika belum, maka ada kemungkinan dia layak tergantung dengan atribut lainnya, yaitu di sini saya juga menggunakan atribut jamban, ada atau tidak, seperti itu. Jadi seperti itulah kondisi exciting untuk atributnya, dan inilah dataset yang saya gunakan untuk topik saya kali ini. Lalu pada implementasi menggunakan editor Python, di sini saya akan jelaskan dari import pada SPD ini. Nah, ini digunakan untuk mengelola data atau tabel saya yang saya gunakan, yaitu ini menggunakan Excel. Nah, jadi import pandas ini digunakan untuk mengimport data atau bahan Excel saya, datasheet saya. Lalu import NumPy ini digunakan untuk operasi numerik atau logika arraynya nanti. Lalu pada from import train test split ini digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan uji train test split, yaitu data latih dan data ujinya. Lalu pada from import label encode ini digunakan untuk mengubah data ke kategori teks, dari teks menjadi angka, yaitu encoder. Dia encoder itu adalah angka. Jadi dia dari data teks diubah menjadi data angka. Lalu from untuk import random forest classifier. Inilah algoritma yang saya gunakan pada topik saya ini, algoritma dari machine learning. Lalu form import accuracy score-nya. Nah, pada tahap ini digunakan untuk akurasi modelnya. Lalu pada line 12 ini file path ini untuk menentukan di mana lokasi dari bahan Excel tadi ini, bahan datasheet ini dimasukkan, yaitu di mana dia disimpan untuk digunakan dalam program ini. Lalu pada data kolom dan data kolom PD header nom all reset. Lalu ini akan membaca file headernya, yaitu di mana file tersebut berada. Yaitu file tersebut kan file path-nya berada di local C user Lenovo strip bahan berada di local C. Setelah dia tahu di mana datasheet tersebut dan dipanggil, dia akan kembali ke filter kepala keluarganya. Dia akan membaca di mana tahapannya. Di situ ada kepala keluarga, ada istri dan anak. Di sini akan mengambil data dari statusnya saja, statusnya sebagai kepala keluarga di dalamnya. Maka dari itu identitasnya diperlukan, yaitu mengenai nomor nama, nomor kartu tanda penduduk, tempat
lahir dan tanggal lahirnya. Lalu penentu status PKH-nya itu ditentukan berdasarkan jika kondisi settingnya yang tadi saya bilang mengenai rumah, apakah milik sendiri, milik keluarga, sewa, rumah permanen atau rumah tidak permanen, itu dimasukkan ke dalam kondisi settingnya. Nah, di sini jika tidak exciting maka skornya adalah 1, dan dicoba jika jumlah tanggungannya adalah 1, maka dia kondisi excitingnya sebagai atribut tadi adalah kondisi rumah tidak layak sebagai skor tambahan. Lalu jika tanggungan lebih besar atau sama dari 3, maka kondisi skornya akan naik. Lalu untuk usia rentan anak atau lansia, anak itu dari umur terhitung remaja 18 hingga lansia terhitung dari 60, maka skornya akan naik. Lalu di sini dia akan melakukan return status PKH layak jika skornya lebih atau sama dengan 2, dan belum layak jika skornya kurang dari 2. Maka status kepala keluarganya itu akan menentukan layak atau tidak layaknya. Lalu pada encoding data akan membuat objek encodernya, label on encoder, yaitu dalam kategori layak dan tidak layak status PKH-nya, yaitu dengan kepala keluarga label encodernya dengan label 0 itu belum layak, encoder 1 itu sama dengan layak. Lalu di training dengan X dan Y, X sebagai fiturnya, Y sebagai label, dimana di sini menggunakan data latihnya 80% dan data ujinya sebesar 20%. Dengan akurasinya menggunakan model random forest-nya. Nah, di sini adalah daftar prediksi semuanya, yaitu hasil akhir data frame-nya, di mana akan muncul nama kepala keluarga, lalu status PKH-nya, prediksinya tadi apakah 1 layak atau 0 belum layak, seperti itu. Lalu dia akan pada print ini berfungsi untuk print daftar kepala keluarganya yang tadi telah dicari layak atau tidak layaknya dari kepala keluarganya tersebut, yang membuat hasil akhirnya. Lalu untuk input namanya ini digunakan ketika pada hasil output akhir kita ingin mencari tahu, misalnya atas nama ini kita masukkan mencari alasan kenapa atas nama si A dia layak dan atas nama si B dia tidak layak. Lalu if not index nama ini, nama kepala keluarga belum terdaftar. Nah, ini berfungsi untuk ketika kita salah memasukkan nama kepala keluarga atau salah hurufnya, maka akan terprint nama kepala keluarga belum terdaftar. Lalu penjelasan untuk status jika layaknya itu dia akan dijelaskan kenapa dia layak atau tidak layak. Jadi ketika dia layak, penjelasannya itu yaitu kondisi tempat tinggal dan ekonomi keluarga berada pada kategori kurang layak. Lalu struktur keluarga menunjukkan adanya beban tanggungan yang perlu diperhatikan sosial. Begitu seterusnya. Nah, namun jika kondisi keluarga itu belum layak, maka penjelasannya itu kondisi
tempat tinggal dan ekonomi keluarga berada pada kategori layak. Struktur keluarga menunjukkan beban tanggungan yang relatif terkendali, hingga secara keseluruhan keluarga belum memenuhi kriteria penerima bantuan sosial PKH. Lalu pada output akhir, print ini berfungsi untuk menampilkan hasil evaluasi PKH. Lalu print kedua berfungsi untuk menampilkan input dari nama-nama kepala keluarga yang berstatus layak atau tidak layak. Print ketiga berfungsi sebagai status PKH, yaitu kepala keluarga tadi berstatus layak atau belum layaknya. Lalu print keempat ini adalah alasan atau penilaian dari layak dan tidak layaknya tadi. Ini itu akan mengeprint 5 poin ini, penjelasan apakah dia layak atau dia tidak layak. Nah, 4P in penjelasan. Lalu ketika kita run, maka dia akan keluar. Hasil dari datasheet tadi di sini yang sudah kita masukkan berdasarkan nama kepala keluarganya. Misalnya Ari Guntara belum layak, Agus Supriyanto belum layak, Amrin layak. Ini seluruh datanya yang berisi 154 data kepala keluarga. Lalu di sini kita bisa masukkan nama kepala keluarga yang kita ingin tahu. Nah, di sini terdapat Misran. Mengapa Misran layak? Mengapa juga M. Saleh Nasution itu belum layak? Jadi untuk mengetahuinya kita bisa cek, kita klik ketik namanya Misran, maka akan keluar kenapa alasan dia layak untuk mendapatkan status PKH ini. Nah, alasannya itu kondisi tempat tinggal dan ekonomi keluarga berada pada kategori kurang layak. Lalu struktur keluarga menunjukkan adanya beban tanggungan yang perlu diperhatikan sosial. Lalu kondisi usia kepala keluarga berkaitan dengan kerentanan sosial. Lalu peran kepala keluarga menjadi faktor utama dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Lalu secara keseluruhan keluarga memenuhi kriteria penerima bantuan sosial PKH. Mengapa secara kriteria dan memenuhinya? Karena berdasarkan atribut-atribut tadi yang saya berikan. Atributnya berupa kondisi excitingnya tadi, berdasarkan rumah apakah dia milik sendiri, milik keluarga, rumahnya sewa, rumahnya permanen atau tidak permanen, memiliki jamban atau tidak, baru berdasarkan jumlah anggota keluarga dan jumlah pekerjaannya, seperti itu. Lalu kita run lagi. Kita ingin melihat tadi Misran layak, lalu kita ingin melihat yang tidak layaknya seperti ini, Supandi tidak layak. Kita klik Supandi, dia layak atau tidak. Nah, Supandi belum layak. Di sini tertuliskan Supandi belum layak. Nah, kenapa Supandi belum layak? Alasan penilaiannya yaitu kondisi tempat tinggal dan ekonomi keluarga berada pada kategori layak. Struktur keluarga menunjukkan beban tanggungan yang relatif terkendali. Kondisi usia kepala keluarga berada dalam rentang produktif. Peran kepala keluarga mampu mendukung pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Secara keseluruhan keluarga belum memenuhi kriteria penerima bantuan sosial PKH. Nah, seperti tadi, kenapa Bapak Kepala Keluarga Supandi ini belum memenuhi kriteria penerima bantuan sosial PKH? Karena berdasarkan atribut yang saya berikan tadi dari datasheet, yaitu berdasarkan jumlah anggota keluarga, pekerjaannya, kondisi excitingnya seperti rumah, apakah rumah sewa, rumah milik orang tua atau milik sendiri, apakah rumah permanen atau tidak, apakah memiliki jamban atau tidak, itu mempengaruhi dari kriteria analisis apakah dia layak atau tidak layaknya, seperti itu. Sekian hasil dari tugas 2 saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.